bersyukur kami Tuhan, hanya Kau yang terbaik. Kami bersyukur Kau Allah yang baik, Bapa yang sempurna, Tuhan yang ajaib. Segala karya-Mu, segala perbuatan-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik, tiada yang ternilai selain Engkau Tuhan, Allah yang bertata di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi di hadapan-Mu. Biarlah setiap kami membawa sesuatu yang harum di hadapan-Mu, di mezbah kami bawa hidup kami mau memuliakan Engkau. Kami mau bawa segala pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ajaib, sungguh ajaib Engkau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi terima kasih Tuhan. Mari bawa hati kita sembah Dia Allah yang baik dengan pujian yang terbaik sebagai balasan yang terbaik buat kebaikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terhubung secara online, mari sama-sama kita nyatakan kasih kita ke hadapan Tuhan. Oh,
menyembahmu Tuhan. Ku bersyukur dengan apa kami mau balas setiap kebaikan-Mu meskipun itu tidak mungkin Tuhan. Yang Kau lakukan lebih besar, tak terhitung, tak terbatas. Yes. Ku bersyukur. Segala kebaikan
kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan kemuliaan Tuhan jadi bagianmu hari ini.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia mengenal setiap kita. Siapapun kita, dipilih Tuhan, dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mengenal kita, hanya Tuhan yang kenal setiap kita.
mau berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Yes Tuhan. Amin. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Mari tetap setia. Yes Tuhan. Saudara yang percaya Dia punya kuasa, bersama dengan kita mari sama-sama berdiri nyatakan. Tinggal percaya dan berserah kepada Tuhan. Di dalam tinggal tenang pada rancangan-Mu, kami mendapatkan ketenangan ya Tuhan. Karena kami tahu di sanalah terletak kekuatan kami, di sanalah rancangan-Mu dinyatakan dengan sempurna. Karena itu Tuhan, kami mau berdiam diri, kami mau menyiapkan hati kami untuk-Mu. Biarlah kebenaran-Mu melawat setiap kami, menjamah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu itu yang akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Temukanlah sebagai tanah hati yang baik, tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu bekerja atas kami semua. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang indahnya kasih Bapa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, saya melihat bahwa banyak orang mengenal Tuhan bukan sebagai Bapa, tetapi mengenal Tuhan sebagai hanya hakim saja. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Jangan-jangan Tuhan menghukum saya. Jangan-jangan Tuhan masih mencari-cari kesalahan saya. Jangan-jangan sebentar lagi Tuhan mengetukkan palu. Dan palunya itu adalah vonis buat saya. Dan vonisnya itu adalah vonis bersalah. Ada juga orang yang hanya mengenal Tuhan sebagai penguasa. Sehingga hidupnya tidak pernah dipenuhi dengan kebebasan, tetapi selalu ada di dalam tekanan-tekanan tertentu. Ada orang dekat dengan Tuhan atau mencari Tuhan lebih tepatnya karena dia adalah pemberi berkat semata-mata. Sehingga datang kepada Tuhan hanya untuk meminta, hanya untuk mencari berkat. Memang betul bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk meminta, mengetuk pintu, mencari, dan kemudian kita akan mendapatkannya. Tetapi tentu saja Tuhan bukan hanya pemberi berkat semata-mata. Dia adalah pribadi yang mau dekat dengan kita. Atau bahkan ada orang-orang Kristen yang ketika mendekati Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, hanya sebatas Tuhan dalam agama-agama yang lain. Jadi seperti itulah
orang-orang kemudian mendekati Tuhan sehingga tidak memiliki relasi yang dekat, relasi yang intim, relasi yang makin hari makin membuat kita bersemangat untuk mengenal Dia. Sedikit yang sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah kesadaran bahwa aku adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama sampai pada kebenaran ini bahwa setiap saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Dan karena kita adalah anak, maka kita berhak menerima hak waris. Karena kita adalah anak, maka kita mendapatkan akses yang lebih luas. Bapak Ibu, kalau kita adalah anak, maka tidak ada kekakuan dengan orang tua kita, dengan bapak kita. Kita tidak formal, tidak resmi-resmi amat ketika kita membangun relasi dengan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang cair, ada sesuatu yang makin hari makin intim, makin dekat dengan Dia. Atau ada di antara Bapak Ibu yang kepada bapaknya, mamahnya, kepada orang tuanya selalu formal. Misalnya nama bapaknya adalah Pak Agus. Ketika kita datang kepada dia, kita berkata, yang terhormat Bapak Agus, melalui kesempatan ini perkenankanlah anakmu ini untuk menyampaikan sebuah permohonan. Lalu dipegang kepala kita, oh rada anget ini, pantesan ini. Tapi kita datang dengan apa? Kedekatan. Bahkan kadang kita merangkul, kita bersendah gurau dengan Bapak kita ngobrol lebih intim, kita ngobrol lebih dekat, kita makan bersama, kita ada di dalam sebuah ruangan bersama-sama, enggak formal sama sekali. Karena apa? Kedekatan. Saudara, Tuhan mau supaya kita punya hubungan yang sedekat itu dengan kita, sehingga kita tidak hanya memandang Dia sebagai hakim, penguasa, pemberi berkat, atau apapun itu yang lain, tetapi sungguh-sungguh menjadi Bapa bagi setiap kita. Karena kalau kita memandang Tuhan dengan keliru, tidak lengkap, apa yang akan terjadi? Akibatnya orang yang memandang Tuhan sebagai hanya hakim tadi, sebagai penguasa saja dan seterusnya, biasanya next akan melayani dalam tekanan, Bapak Ibu. Dia tidak akan melayani dengan sebuah ketulusan. Dia tidak akan melayani dengan damai sejahtera, tapi berada di dalam tekanan. Jangan-jangan dia nggak berkenan dengan apa yang saya lakukan. Jangan-jangan Tuhan murka, jangan-jangan Tuhan nggak suka. Atau kita mungkin beribadah dengan ketakutan. Saya harus beribadah dengan sungguh-sungguh karena kalau enggak nanti saya dicambuk oleh Tuhan, nanti saya dihukum oleh Tuhan, nanti saya enggak diberkati oleh Tuhan. Nanti saya mendapatkan kutuk. Itu sebabnya ibadahnya menjadi sebuah ibadah yang dipenuhi dengan ketakutan. Padahal ibadah adalah relasi dengan Tuhan yang seharusnya tadi cair, akrab, dekat. Orang yang memandang Bapa sebagai tadi hanya hakim, penguasa dan seterusnya adalah mereka yang nanti hidupnya itu selalu ada di dalam pengejaran untuk pembuktian diri. Gak yakin bahwa dirinya diterima oleh Tuhan sebagai anak, selalu harus membuktikan, selalu harus kemudian butuh validasi dari orang lain, selalu sulit percaya bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan pengejaran-pengejaran yang keliru. Dia harus menonjol, dia harus tampak, dia harus kelihatan oleh orang lain, dia harus mendapatkan posisi, dia harus kejar itu supaya apa? Banyak orang yang memvalidasi dia. Oh, ini orang Kristen yang luar biasa. Oh, ini pelayan Tuhan yang jempolan. Oh, ini begitu, ini begini. Saudara, betapa capeknya hidup kita kalau harus berdasarkan validasi orang lain. Betapa rapuhnya iman kita kalau didasarkan kepada jempolnya orang lain, mulutnya orang lain, pandangannya orang lain. Karena manusia selalu berubah-ubah. Orang yang sama yang mungkin mendukung kita, memuji kita pada satu saat adalah orang yang juga akan menghancurkan kita, akan ngomongin kita di belakang, tidak lagi mendukung kita, berubah. Itu sebabnya kalau dasar iman kita, percaya kita, relasi kita dengan Tuhan
didasari pada apa yang orang lain omongkan, validasi orang lain, jempolnya orang lain, like-nya orang lain. Alangkah rapuhnya kehidupan kita. Karena ada satu saat kita nggak disukai, ada satu saat ada orang yang nggak mau menggubris kita, ada satu saat apa yang kita lakukan nggak akan dilihat oleh orang. Ada satu ketika mungkin kita mendapatkan banyak ucapan terima kasih, akan mendapatkan banyak penghargaan, tapi di saat kemudian kita mendapatkan hal yang sebaliknya. Itu sebabnya saudara, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, bukan sebagai Bapa yang dekat, biasanya hal-hal inilah yang akan menjadi akibat bagi kita. Saudara, inti Injil itu bukan saja soal dosa kita sudah diampuni, bukan saja soal pemberesan dosa pada masa lalu, tetapi ini yang lebih dalam dari itu, yaitu bahwa saudara dan saya diterima sebagai anak-anaknya. Kebenaran apa yang lebih indah, fakta apa yang jauh lebih membuat kita lega, membuat kita aman, kecuali ketika kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada banyak relasi yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita kadang digambarkan sebagai domba, dia gembala. Kita murid, dia guru agung kita. Kita dipanggil sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Kita rekan sekerjanya Tuhan. Tapi kebenaran ini sangat luar biasa. Saudara dan saya adalah anak-anak dari Bapa Surgawi. Dan sebagai anak-anak, ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Mari kita belajar satu persatu. Ada beberapa nats dari kitab Roma yang saya kutip untuk kita, dan mendasari apa yang Allah lakukan dengan kasih-Nya. Keindahan kasih Allah seperti apa yang kita bisa alami di dalam hidup kita. Saudara, yang pertama, hati Bapa Allah yang mengasihi kita adalah hati yang mencari anak yang hilang. Roma 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 menyatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ini adalah bagian yang menegaskan kepada kita tentang betapa kasih Allah adalah kasih yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Kasih yang tidak berlandaskan kepada apa yang sudah manusia berhasil lakukan. Kasih yang tidak melihat bukti terlebih dahulu, tetapi kasih yang lebih luas, lebih tinggi, lebih lebar dari itu. Karena Dia mencari kita yang hilang, Dia menerima kita apa adanya, Dia menerima keberdosaan kita. Saudara, Roma 3 ayat 23, kesimpulan kitab itu sangat jelas. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Orang Yahudi, orang non-Yahudi, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak kecil, orang yang kelihatannya baik-baik saja, orang-orang yang kelihatannya jahat, semuanya berada pada posisi yang sama, berdosa di hadapan Allah. Dan karena dosa itu, maka penaltinya, hukumannya adalah hukuman kekal selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah karena dinyatakan di dalam bagian ini, Dia mencari kita, Dia menemukan kita, Dia mendapati kita orang-orang berdosa. Dan kemudian sesudah kita dicari, kita diampuni, Yesus rela mati untuk setiap kita. Kapan saudara? Pada waktu kita masih lemah. Bagian akhir menyebutkan pada waktu kita masih berdosa. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita baik dulu. Tuhan tidak menunggu kita suci terlebih dahulu. Tuhan tidak menunggu kita pantas untuk dikasihi terlebih dahulu. Dia mencurahkan kasih-Nya, Dia menantikan
kita kembali kepadanya, dia mencari kita terlebih dahulu. Karena hati Bapa adalah hati yang bergerak terlebih dahulu untuk mencari anak yang hilang. Saudara, anak yang hilang tidak tahu jalan pulang, dirham yang hilang tidak tahu bagaimana dia kembali kepada perbendaharaan tuannya. Domba yang hilang tidak bisa mencari jalan ke kandangnya, tetapi sang gembalalah yang mencari, sang pemilik dirhamlah yang turun. Bapa yang baiklah yang bangkit berdiri menyambut anaknya yang datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menerima kita, dia mencari kita, dia menemukan kita. Dan meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa, tidak memenuhi syarat menurut dunia ini, tetapi kasih-Nya dicurahkan buat saudara dan saya. Dan itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak dan pantas terlebih dahulu. Saudara, dalam perumpamaan anak yang hilang, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 15, Bapa tidak menunggu anaknya datang dengan sempurna. Bapa tidak menyebutkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Boleh anak itu masuk, boleh anak itu pulang, tapi 1-10 persyaratan harus dipenuhi. Anak itu mungkin berusaha, sudah 8 syarat dipenuhi, masih kurang 2. Bapak itu akan berkata, enggak bisa, masih ada 2 syarat yang kurang. Saudara, Bapak yang baik, Bapak surgawi kita, tidak seperti itu. Dia menunggu anaknya datang. Bahkan ketika dia belum sempurna, ketika anaknya itu masih kotor, ketika anaknya itu bau, ketika anaknya itu tidak punya apa-apa, dia berlari menyambut anaknya. Bahkan ketika anaknya belum menjelaskan apapun soal dosanya, soal pelanggarannya. Tetapi Bapa yang baik adalah Bapa yang menerima dia dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Bapa yang menerima kita apa adanya. Inilah kasih yang kita alami di dalam Dia. Kasih yang mencari, kasih yang memungut kita, kasih yang mengambil kita, dan kemudian menerima kita apa adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berhentilah untuk menunggu kondisi cukup baik untuk datang kepada Tuhan. Maksud saya ada banyak orang yang ketika diajakin ibadah, ketika diminta untuk melayani, selalu punya banyak alasan. Dan alasannya adalah, aduh saya belum sempurna, saya tidak bisa apa-apa, saya belum cukup baik di hadapan Tuhan, saya nggak mau karena nanti saya takut tidak memenuhi syarat, saya tidak diterima oleh Tuhan, dan berbagai macam alasan yang lain. Saudara, mari kita berhenti untuk menunggu keadaan cukup baik, sempurna apalagi, karena kita tidak akan pernah sampai di situ. Tetapi ketika kita berkata, ya Tuhan, aku bukan siapa-siapa, saya tidak mampu, saya tidak memiliki apapun untuk membuat saya bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian saya diterima dengan apa adanya, maka disitulah kemudian justru kita memiliki kekuatan untuk melayani. Karena apa? Kekuatan kita disandarkan kepada kekuatan Tuhan. Ada banyak orang merasa mampu, punya kedudukan, gelarnya berderet, lalu pelayanan dilakukan karena ya saya bisalah, apapun juga karena orang menghormati saya, karena orang menghargai saya, karena saya punya posisi, karena ada pangkat saya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ketika seseorang berada pada posisi itu, dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, dia mengandalkan apa yang dia punya. Tapi orang yang berkata, saya orang berdosa tapi diterima tanpa syarat, adalah orang yang kemudian menyandarkan kekuatannya kepada Tuhan. Karena itu saya mau beribadah kepada Tuhan, karena itu saya mau melayani Tuhan. Sedikit demi sedikit saya mau terus berlatih. Saya tahu bahwa ke depan saya pasti akan lebih baik. Dan progres itulah yang Tuhan nantikan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau ada PKS, ketua wilayah, Bapak Gembala, pengurus, siapapun yang ajak kita, ayo ikut pelayanan, ayo terlibat,
ayo berkontribusi. Kita berkata, ya saya orang berdosa, saya orang yang punya masa lalu yang buruk. Tapi karena saya diterima oleh Tuhan, saya mau melayani. Saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Saudara, jangan takut bahwa apa yang akan kita lakukan kemudian tidak disertai oleh Tuhan. Justru karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya, pasti Dia bersama-sama dengan kita. Saudara, jangan ukur kasih Bapa berdasarkan performa rohani kita. Mari kita berhenti mengukur bahwa Tuhan pasti akan lebih mengasihi saya karena saya sudah persiapan yang terbaik, atau Tuhan tidak lebih mengasihi saya, Tuhan kurang mengasihi saya karena saya nggak perform terbaik hari ini. Misalnya pemain musiknya, worship leadernya, asyir, kolektan atau pelayanan apapun, saya kok rasanya kurang maksimal ya pelayanan hari ini. Kayaknya Tuhan akan mengurangi kasih-Nya kepada saya. Tapi suatu ketika kemudian, saya performanya mantap, semua orang kasih ucapan terima kasih kepada saya. Pasti Tuhan menambahkan kasih-Nya, melebihkan kasih-Nya kepada saya. Saudara, kasih Tuhan itu kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Bukan tipe kasih yang bisa disogok, disuap dengan pelayanan kita. Karena itu, mari kita berhenti dari mengukur kasih Tuhan berdasarkan performa kita. Saudara, kita manusia yang bisa berubah-ubah. Tuhan tahu persis kita siapa. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi. Karena itu Dia tidak mengukur kita dengan itu. Dia sudah menerima kita. Bukan berarti ya udahlah nggak usah persiapan nanti atau nggak usah yang terbaik. Saya percaya kalau dia dikasih oleh Tuhan, mengalami kasih itu, pasti semangatnya adalah semangat yang terbaik. Tapi kadang-kadang di dalam pelayanan kita kan ada dalam tanda petik force majeure. Ada saat-saat di mana mungkin kita udah persiapan tapi ada saja kesalahan-kesalahan manusiawi yang bisa saja terjadi. Ada saja lagi nyanyi keseleo lidah, jadi sedikit fals misalnya. Gak masalah karena itu bukan akhir dari segala-galanya. Ada saat di mana kemudian ketika kita mau pelayanan, tiba-tiba keluarga tidak sedang baik-baik saja. Lagi mau berangkat pelayanan, sudah rapi, kopi yang kita minum tumpah, baju harus ditukar lagi padahal belum disetrika baju yang lain. Dan kemudian situasi menjadi lebih hektik dari biasanya, kita harus ngebut buru-buru. Di jalan, nyerempet orang di pinggir jalan misalnya, lagi naik motor saudara. Segala sesuatu kita tidak bisa kendalikan, tetapi jangan pernah mengukur kasih Bapa dengan keadaan-keadaan, dengan performa-performa kita. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara, Injil dimulai dari Allah yang turun, Allah yang melangkah. Injil tidak dimulai dari usaha kita yang naik dan mencari Tuhan, tetapi hatinya yang terlebih dulu dinyatakan untuk saudara dan saya. Inilah kasih Allah yang indah, kasih Allah yang luar biasa itu, yang menerima saudara, yang mencari saudara dan saya, yang terhilang dan sekarang telah ditemukannya. Yang kedua saudara, hati Bapa adalah hati yang memulihkan identitas. Dalam Roma 6 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, ini identitas kita yang lama, ini status kita yang dulu, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan, ini status kita yang baru, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hati Bapa adalah hati yang memulihkan. Dan yang dipulihkan itu pertama-tama adalah identitas kita. Siapa kita di hadapannya itu sudah dinyatakan dengan tegas. Kita adalah hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita sudah berpindah dari gelap, sekarang kita sedang berada di terangnya yang ajaib.
Kita sebelumnya jauh dari Tuhan, bahkan musuhnya Tuhan. Sekarang kita diperdamaikan dengan Dia, dekat dengan Dia. Dulu kita orang asing, sekarang kita keluarga Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, hati Bapa tidak hanya mengampuni masa lalu kita saja, tetapi Dia memulihkan identitas kita pada masa kini. Hati Bapa seperti itulah yang membuat kita dibersihkan dari segala dosa, tetapi kita diteguhkan sekarang dalam identitas kita. Saudara, identitas itu penting. Siapa kita itu penting. Itulah sebabnya kita punya kartu identitas. Kita punya kartu tanda penduduk misalnya. Ketika Bapak Ibu bepergian, naik kereta, naik pesawat, biasanya akan dicek, bisa menunjukkan kartu identitas. Meskipun kadang-kadang aneh juga ya, KTP kita udah elektronik tapi kadang masih difotokopi juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas itu penting karena orang akan tahu, oh ini orang statusnya jelas. Oh ini memang betul penduduk di sini. Oh ini memang betul warga di sini karena ada identitas yang jelas. Identitas kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Identitas kita adalah anak-anaknya. Identitas kita adalah keluarga kerajaannya. Identitas kita sangat jelas. Dan itu semua diberikan kepada kita sesudah kita dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Karenanya sekarang posisi kita posisi yang baru. Diterima oleh Allah. Dibenarkan di dalam Dia. Sebelumnya kita orang berdosa, kita orang yang bersalah, tetapi sekarang dibenarkan di dalam Tuhan. Posisi ini harus kita pegang teguh. Kita yakini di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita menjadi miliknya. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak sadar identitas itu. Masih suka digoyang kanan, goyang kiri, ditawari ini dan itu. Masih suka berkata, kayaknya benar yang ini ya. Yang itu enggak masuk akal. Yang diajarkan di dalam kekristenan kok sulit diterima. Tapi yang ini kayaknya yang benar yang ini. Diselamatkan itu ya enggak mungkin kalau dengan hanya satu orang yang menanggung dosa semuanya. Keselamatan yang betul itu kalau ditanggung sendiri-sendiri dengan usaha sendiri-sendiri. Itu yang benar, itu yang masuk akal. Kenapa? Karena enggak sadar identitas. Jadi Kristen tapi kemudian jangan sangat mudah bisa ditarik-tarik ke dunia ini, bisa ditarik-tarik ke pengajaran yang enggak benar. Karena apa? Enggak sadar identitasnya. Masih hidup dengan mental budak, masih ikut Tuhan dengan pola yang lama, dengan cara yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sekarang kita sudah punya status yang baru di dalam Dia. Saudara, kita adalah anak, karena itu jangan sampai kita hidup dengan mentalitas budak. Karena iblis selalu ingin menanamkan kepada kita nilai-nilai yang lama itu. Christine Chain berkata begini Bapak Ibu, the enemy knows your name, but calls you by your sin. Iblis itu tahu nama kita, tapi dia tidak mau menggunakan nama kita itu sebagai identitas, karena dia selalu ingin menipu kita dengan identitas lama. Iblis memanggil kita, menamai kita, menyatakan kepada kita bahwa kamu orang berdosa, kamu bukan orang yang dikasihi Allah. God knows your sin, but calls you by your name. Tuhan tahu dosa kita. Kalau disuruh mendaftar, dia ngerti karena dia maha tahu. Tapi dia tidak menjadikan dosa-dosa kita itu sebagai patokan untuk menerima kita. Tetapi dia panggil kita dengan nama kita, karena nama itulah yang diberikannya kepada kita. Dan dengan kacamata itulah dia menerima saudara dan saya. Karena itu saudara, apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita tahu kita punya identitas yang baru? Jangan hidup lagi dari luka lama. Mari kita sembuh dari hal-hal pada masa lalu yang menggores kita, membuat hati kita tidak sejahtera.
dari hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengampuni dan seterusnya itu. Jangan definisikan diri kita dari kegagalan masa lalu, seolah-olah kegagalan masa lalu itu adalah melekat di dalam hidup kita. Enggak pernah bisa lepas dari kita. Saya pada masa lalu bisa gagal, tapi sekarang adalah saya yang baru. Kegagalan pada masa lalu itu tempat saya belajar, menimba sesuatu supaya saya tidak ulangi lagi. Tapi itu semua sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Saudara, identitas terbesar kita bukan mantan pendosa. Ya, kita mantan pendosa, tapi jangan berfokus kepada itu. Mari kita berfokus kepada identitas kita yang lebih luar biasa ini. Anak-anak Bapa surgawi. Yang ketiga, apa yang menjadi bagian yang dikerjakan oleh Bapa? Hati Bapa itu mencari yang hilang. Hati Bapa itu memulihkan identitas, dan hati Bapa itu juga kemudian membentuk karakter anak-anaknya. Saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan rindu sesudah kita ditemukan dan dipulihkan identitasnya, masuk kepada level berikutnya, yaitu apa? Karakter yang dibentuk makin hari makin berkenan. Tuhan mengerjakan di dalam kita transformasi hidup. Transformasi atau perubahan itu bukan usaha kita untuk layak dikasih, supaya kita pantas. Bapak Ibu ingat, sudah beres, sudah selesai, sudah lunas dibayar. Sudah Tuhan tanggung semuanya, Tuhan sudah cari temukan kita, pulihkan identitas kita, beres. Jadi sekarang ketika kita melakukan sesuatu, mempersembahkan hidup kita, bukan supaya kita diterima, tetapi mari kita balik. Justru karena saya sudah diterima oleh Tuhan, saya mau hidup benar. Justru karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengasihi Dia. Justru karena Dia sudah memberikan semua hal buat saya sekarang mempersembahkan hidup saya untuk Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu ketika kita beribadah, melayani, menyembah Tuhan, melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita sekarang ini, semuanya adalah persembahan kita bagi Tuhan. Hidup kita miliknya, hidup kita sudah kita berikan sepenuhnya kepadanya. Ini respon kita, ini tanggapan kita untuk kasih Allah yang lebih dulu diberikan bagi saudara dan saya. Saudara, perubahan karakter tidak lahir dari hal-hal yang kita desain sedemikian rupa, tapi dari relasi, dari hubungan kita dengan Bapa. Makanya bagaimana karakter kita itu dibentuk? Alamiah. Karakter kita akan dibentuk sedemikian rupa dalam perjalanan kehidupan kita. Kan anak-anak kita itu juga secara alamiah bertumbuh kembang, dan di dalam karakter pun dia mengalami perubahan-perubahan itu. Bagaimana caranya? Meniru ayahnya. Gaya bicaranya mirip, kelakuannya persis. Bahkan cara berjalannya juga sampai sama, cara berdirinya, gesturnya begitu, ekspresi-ekspresi wajahnya, sampai garu-garu kepalanya aja mirip, saudara. Kenapa? Ya alamiah seperti itu. Mestinya kalau kita adalah anak-anak Bapa surgawi, maka karakter kita, hidup kita makin hari harus makin menyerupai Dia. Harus makin menyerupai Kristus. Kenapa? Sekarang status kita baru, anak-anak Allah. Orang yang dekat dengan Bapa pasti tidak akan makin menyerupai iblis, makin akan menyerupai Bapaknya. Saudara, apa yang kita lakukan? Kemudian, mari kita persembahkan kekudusan hidup kita.
Ini bukan beban legalistik, bukan beban hukum. Ini adalah sebuah buah hasil dari hubungan. Karena saya tahu Bapa saya kudus, karena saya tahu Bapa saya suci, saya secara alamiah juga akan mempersembahkan kesucian itu. Karena ini yang cocok, ini yang klop, ini yang matching dengan sifat Bapa saya. Orang yang menerima kasih Bapa akan lebih mudah mengasihi orang lain, itu yang cocok. Mengampuni orang lain karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya karena kita demikian juga sudah menerima lebih dulu dari Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang membutuhkan sikap-sikap semacam itu. Karena itu sebagai anak-anak Bapa Surgawi, mari kita terus bertumbuh di dalam karakter, memantulkan karakter Bapa. Saudara, keselamatan bukan hanya tentang mati, masuk surga, nanti, di depan sana. Kita sudah dijamin, itu sudah pasti. Tetapi yang sekarang kita lakukan adalah pulang ke hati Bapa Surgawi. Hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup sesuai dengan rancangannya, hidup sesuai dengan rencananya yang mulia. Dan biarlah itu yang menjadi bagian hari lepas hari di dalam kekristenan kita. Karena kita sudah mengalami kasih Bapa Surgawi. Kasih yang mencari dan menemukan kita. Kasih yang memulihkan identitas kita. Dan kasih yang kemudian memulihkan karakter kita atau membentuk karakter kita makin serupa dengan Dia. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Ya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Betapa indah dan besar kasih Bapa yang kami alami di dalam hidup kami. Kami terhilang, kami ada di dalam gelap, kami ada di dalam keberdosaan kami. Tetapi Tuhan menemukan kami, Tuhan mencari kami, Tuhan melangkah turun, memeluk dan menerima kami apa adanya. Dan Tuhan memberikan kepada kami status yang baru, identitas yang kekal di hadapan Tuhan, anak-anak Bapa. Roh Kudus berdiam di dalam kami sebagai jaminan, membuat setiap kami ada di dalam rasa aman, bahwa identitas kami adalah anak-anak Bapa. Dan sesudah itu kami hidup dalam pembentukan karakter hari lepas hari, waktu demi waktu. Dan kami percaya makin hari kami makin berkenan di hadapan Tuhan.
Kami makin bersinar di hadapan-Mu, kami makin dewasa di dalam Engkau. Betapa kami bersyukur mendapati diri kami yang bukan siapa-siapa ini, tetapi diterima oleh kasih Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, tak terkatakan, tak tergantikan oleh apapun, tidak bisa dibayar dengan apapun, tetapi kami sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan, mulia di hadapan-Mu, berharga di mata-Mu. Tuhan, dengan apa kami membalas? Tidak akan pernah mungkin, tetapi ini yang kami bisa lakukan, mempersembahkan hidup kami bagi-Mu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Teguhkan iman umat-Mu, berkati mereka, terus teguhkan posisi mereka di hadapan Tuhan. Dan jemaat Ebenezer akan terus berjalan di dalam rencana Tuhan, makin hari menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, teguhkan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang diberkati mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Ebenezer Community Church. Kami tunggu kehadirannya minggu depan. Terima kasih atas pelayanan firman Bapak Pendeta Joko Prihanto. Tuhan Yesus memberkati. Wanita Tuhan yang terkasih, ibadah wanita Ruth akan menjadi momen indah untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan tema 1 jam bersama Yesus. Firman Tuhan, Ibu Endang Prasetya Ningsih. Hari, tanggal, Senin 11 Mei 2026. Waktu, pukul 18.30 WIB. Tempat, Gedung Utama EHCC. Mari datang dengan antusias. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kasih secara lesehan. Tuhan Yesus memberkati. Excellence of Ministry. Kelas berproses untuk membentuk kita menjadi pelayan Tuhan yang berkompeten dan berdampak. Dalam Excellence of Ministry, kita akan belajar tentang strategi pelayanan Gereja Ebenezer, serta memperdalam komitmen untuk bertumbuh dalam Kristus, komitmen untuk melayani, dan komitmen untuk bersaksi dalam penjangkauan jiwa. Mari siapkan dirimu dan ambil bagian dalam kelas Excellence of Ministry Selasa 12 Mei 2026 di Gedung Sinai pukul 6:30 malam. Salam Excellence of Ministry, bertumbuh, melayani, dan menjadi berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita, dan Dia naik ke sorga. Oleh sebab itu, mari hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 14 Mei 2026 yang tersedia dalam 4 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, ibadah yang ketiga jam 4 sore, dan ibadah yang keempat jam 7 malam. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Paulus Untung Basroro. Saya percaya lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hidup kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Komunitas yang benar membawa pertumbuhan yang besar. Mari bertriparti minggu ini di area masing-masing. Ibadah generasi muda Sabtu 16 Mei 2026 untuk teman-teman SMP jam 4:30 di Gedung Utama, untuk teman-teman SMA jam 6 sore di Gedung Sinai, untuk teman-teman youth jam 6:30 malam di Ruang Sion. Mari hadir kembali dalam 4 kali ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2026
Untuk ibadah pertama jam 6 pagi dan ibadah yang kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Triposa Puspadiana. Untuk ibadah ketiga jam 4 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boni Tilaar. Untuk ibadah keempat jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Filipus Warsito. Special Event 7 Heiser Community Church. Ibadah pencurahan Roh Kudus disertai dengan puasa hari Senin sampai Sabtu tanggal 18 sampai 23 Mei tahun 2026 pukul 6:30 malam di gedung utama. Mari hadir dan rasakan jamahan Tuhan. Mari daftarkan putra-putri Bapak Ibu yang berusia minimal 9 tahun dalam Children in Action Angkatan 4 level 1 yang akan diadakan pada hari Senin sampai Selasa pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2026. Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui formulir yang akan dibagikan pada setiap ranting atau menghubungi staf hamba Tuhan yang ada. Pendaftaran dibuka pada tanggal 19 April dan 24 Mei 2026. Kami ditunggu pendaftarannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur Sabtu 2 Mei 2026 telah dibuka Sekolah Minggu Ranting Karanggawang. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertempat tinggal di area Karanggawang, mari dorong anak-anak usia 0 sampai 12 tahun untuk terlibat aktif dalam Sabtu Ceria setiap Sabtu pukul 4 sore di rumah Bapak Dimas atau Ibu Uun, tepatnya di Jalan Karanggawang Barat RT 3 RW 14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lukimawati atau Kak Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur terdapat 28 peserta SPK Immanuel Angkatan 25 yang telah lulus dan wisuda kemarin Minggu 3 Mei 2026. Mari senantiasa dukung dalam doa untuk setiap mereka yang juga akan melanjutkan ke kelas Excellence of Ministry. Kita percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka secara luar biasa. Berikut cuplikannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari bertumbuh dan tertanam di Ebenezer Community Church. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam fathering. Anak-anak Bapak yang dikasihi, katakan amin. Mari kita akan persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya apa yang kami berikan berkenan di hati Tuhan. Dan apa yang kami berikan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Hidup kita tidak akan pernah sama. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Selalu bersinar.
lagi Shalom. Terima kasih buat hambanya Pastor Joko Prihanto dan Ibu yang sudah melayani dalam ibadah kedua. Beliau akan kembali melayani di ibadah ketiga dan keempat. Biarlah setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan boleh terus membawa keyakinan di hadapan hidup kita bahwa kita punya Tuhan, Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita karena beliau mendampingi pelayanan di Gereja Mahanaim. Mari terus berdoa agar jemaat yang ada di sana pun mengalami pertumbuhan secara luar biasa. Hadir kembali besok Kamis dalam 4 kali ibadah, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita terus berdoa, biarlah iman kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Yang mau tetap setia dan semangat di dalam Tuhan, boleh kasih salam satu dengan yang lain, tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, melebihi segalanya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat malam ini. Kau Raja diagunkan dan dipuji. Mari nyatakan, datanglah kerajaanmu. Kiranya seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semakin banyak orang diselamatkan, bahkan menikmati kasih Bapa yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang menerima kami apa adanya, yang menerima kehidupan kami tanpa syarat apapun. Kiranya itu menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Menyerahkan buat hamba-Mu Pastor Joko Prihanto yang sudah melayani kami di dalam ibadah raya kedua. Setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan kiranya terus menguatkan iman kami untuk kami tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau sepanjang umur kehidupan kami. Menyerahkan juga buat persembahan pertama dan kedua, apa yang kami tabur kami kembalikan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Engkau. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Jeripaya kami di dalam Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan yang memperhitungkan semuanya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan membuat berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami. Kami juga satukan hati berdoa, menyerahkan buat ibadah besok Kamis, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, mempersiapkan tempat yang terbaik buat setiap kami yang tetap setia mengasihi Engkau sepanjang umur kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam anugerah Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa dan pengharapan kami di dalam Engkau. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan rahmat yang dari surga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, studi dan masa depan saudara ada dalam berkat Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya bahwa hidup kita senantiasa ada dalam mujizat Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya
Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kemuliaan Tuhan senantiasa